Bayangkan Anda adalah pemilik usaha kecil yang sedang sibuk promosi di Instagram. Tiba-tiba, akun Anda tak bisa diakses. Password salah, email diganti, dan semua data hilang. Ini bukan cerita fiksi. Di era digital, UMKM yang tampak sederhana pun menghadapi resiko yang nyata. Peretasan, pencurian data, bahkan penipuan online. Halo semuanya, saya Arsul dari kelompok 3 bersama teman-teman yang lain akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang penerapan keamanan digital pada pelaku UMKM di Kota Palopo. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 3 UMKM di Kota Palopo. Bagaimana mereka menjaga keamanan akun, data pelanggan, hingga bisnis mereka tetap berjalan aman. Langsung saja kita ke presentasi yang pertama. Baiklah, kita akan masuk ke bagian latar belakang. Mengapa keamanan digital itu penting? Yang pertama, UMKM makin bergantung kepada teknologi. Yang kedua, ancaman digital makin meningkat. Dan yang ketiga, banyak usaha belum siap untuk menghadapinya. Untuk penjelasannya, UMKM saat ini sudah aktif menggunakan media sosial, marketplace, dan aplikasi digital dalam operasional mereka. Tapi sayangnya, tidak semua memahami resiko di baliknya, seperti peretasan akun, pencurian data, atau penyalahgunaan informasi. Inilah yang membuat topik ini penting untuk diteliti secara langsung. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tujuan penelitian. Apa tujuan kami? Yang pertama, mengetahui cara UMKM menjaga keamanan. 2. Menggali pengalaman dan ancaman digital. 3. Memberi rekomendasi yang tepat. Tujuan kami sederhana. Pertama, untuk melihat seperti apa bentuk perlindungan digital yang dilakukan oleh UMKM. Kedua, kami ingin tahu apakah mereka pernah mengalami masalah dan bagaimana mereka untuk menanggapinya. Dan yang terakhir, kami ingin memberi saran yang relevan untuk membantu UMKM jadi lebih siap secara digital. Bagaimana kami mengumpulkan data? Kami mengumpulkan data menggunakan metode wawancara langsung semi terstruktur dengan panduan pertanyaan 5W1H. 5W1H terdiri dari what, why, when, where, who, dan how. Contoh pertanyaan yang kami gunakan seperti apa saja perangkat yang digunakan, kapan terjadi kendala, dan siapa yang bertanggung jawab. 3 UMKM di Kota Palopo kami pilih secara purposif karena aktif secara digital dan bersedia memberikan datanya. UMKM pertama yang kami wawancarai adalah Maksimal Sablon. Maksimal Sablon sendiri adalah percetakan sablon baju yang aktif di sosial media seperti Instagram dan TikTok. Mereka pernah mengalami peretasan akun namun berhasil memulihkannya. Mereka menyimpan file mentahnya di komputer dan membackupnya ke Google Drive. Keamanan mereka dijaga dengan password yang unik yang diganti secara berkala dan sesering mungkin, serta pembatasan akses berdasarkan kewenangan. Sona Temu, jenis usaha kafe, platform Android, Nutapus, dan Instagram. Memiliki keamanan 2 API, update rutin, kendala belum pernah diretas. Sona Temu adalah kafe yang cukup terorganisir dalam urusan keamanan digital. Mereka menggunakan aplikasi kasir digital dan menyimpan data pelanggan di Google Drive. Password diubah setiap akhir bulan dan hanya karyawan tertentu yang punya akses. Sampai saat ini mereka belum pernah mengalami gangguan serius. Yang kedua ada kedai original. Jenis usaha kuliner, platform, tablet mocha post Instagram, keamanan cek mingguan dan cloud. Kendala tidak pernah diretas. Kedai original memanfaatkan tablet Android dan aplikasi kasir digital dalam operasional. Mereka melakukan pengecekan akun setiap minggu dan semua data disimpan di Google Drive. Akses hanya dilakukan ke pemilik dan staf yang dipercaya. Tindakan pengamanan cukup ketat meskipun belum pernah ada insiden. Perbandingan keamanan 3 UMKM. Terdapat 6 fitur keamanan. Yang pertama, password unik.
ketika UMKM pakai password yang kuat dan berbeda-beda. Yang kedua, autentikasi bawah faktor atau 2FA sudah diterapkan di semua UMKM untuk keamanan tambahan saat login. Yang ketiga, pembaruan berkala. Sistem selalu diperbarui untuk menutup bug baru. Yang keempat, backup cloud. Semua UMKM menyimpan data cadangan di cloud. Yang kelima, pembatasan akses akun. Ketiga UMKM ini hanya maksimal sablon yang batasi akses pengguna, zona temu dan kedai original belum menerapkan. Yang keenam, respon saat gangguan. Ketiga UMKM siap tanggap jika terjadi gangguan sistem. Dari ketiga UMKM, semuanya sadar akan pentingnya keamanan. Maksimal sablon memiliki pengalaman nyata di Rutras dan menunjukkan reaksi yang struktur, zona temu dan kedai original proaktif dalam mencegah gangguan, namun masih ada beberapa aspek teknis yang bisa ditingkatkan. Halo, saya Esti. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi keamanan digital. Yang pertama ada bar chart, jumlah fitur keamanan, dan flowchart, tindakan maksimal sablon saat di atas. Sedikit penjelasannya bahwa grafik ini menunjukkan bahwa maksimal sablon memiliki fitur keamanan paling lengkap, dan flowchart di samping menjelaskan langkah-langkah saat mereka menghadapi perentasan, yaitu tetap tenang, verifikasi, pulihkan akun, lalu batasi akses. Baik, kita melangkah pada temuan utama, di mana ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu, semua sadar akan pentingnya keamanan. Yang kedua itu, langkah teknik sudah dilakukan. Dan yang ketiga itu, peluang peningkatan lewat pelatihan, di mana UMKM yang kami wawancarai sudah memiliki kesadaran yang cukup baik akan pentingnya keamanan digital. Mereka melakukan backup data, ganti paspor rutin, dan batasi akses. Tapi, belum semuanya paham tentang konsep cyber security secara menyeluruh, sehingga pelatihan singkat akan sangat dibutuhkan. Kesimpulannya, ketiga UMKM sudah berada di jalur yang benar. Mereka melakukan langkah dasar dengan cukup baik, tapi untuk mencegah ancaman jangka panjang, perlu ada peningkatan pengetahuan, SOP tertulis, serta dukungan dari pihak eksternal, seperti kampus atau pemerintah. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan keamanan digital dan menjaga kelangsungan bisnis. Selain itu, pemantauan dan evaluasi keamanan digital secara berkala juga sangat penting untuk memastikan keamanan digital tetap terjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua agar lebih peduli terhadap keamanan digital, baik dalam skala pribadi maupun usaha.